Assalamualaikum. Hai teman-teman, namaku Zizi dan ini Kak Ros. Tapi bukan Kak Ros Novin Ipin loh. Iya, saya Kak Ros, tapi bukan Kak Rosnya Upin Ipin loh. Saya kakak-kakaknya di LKSA Putri Arisalah Kediri. Saat ini komunitas Cinta Anak mengadakan sayembara berkisah dalam rangka Hari Aksara. Sudah saatnya Indonesia maju dengan banyak membaca. Maka dari itu, kami dapat ikut berpartisipasi memeriahkan Hari Aksara sedunia. Wow, Mau tahu cerita kami? Ikuti terus ya. Main boneka. Pada main boneka kan, Ji? Ayo. Ngaji surat Al-Kahfi yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa dinukum waliyadin. Itu salah loh. Betul. Salah. Betul, lakum dinukum waliyadin. Salah. Itu ayat terakhir. Betulan aku bukan kamu. Salah. Betul. Salah. Salah. Betul. Salah. Betul. Salah. Betul. Aduh, kenapa sih ini adik-adik kok rame banget? Kenapa Sabil? Itu Kak Ros, tadi Dewi baca surat Al-Kafirun tapi salah. Seharusnya lakum dinukum waliyadin itu yang terakhir. Oh gitu. Dewi, coba kamu baca surat Al-Kafirunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum Stop. Lakum dinukum waliyadinnya itu harusnya terakhir, Dewi. Oh iya, lupa. Nah, jangan diulangi lagi ya, Dewi. Iya. Melihat adik-adik belajar mengaji, Kak Ros jadi teringat suatu cerita. Cerita. Mau? Mau. Oke. Nah, adik-adik, begini ceritanya. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi utusan Allah, beliau selalu bermimpi. Mimpinya tampak begitu nyata. Hingga Nabi Muhammad pun bertanya-tanya. Maksudnya mimpinya seperti kenyataan. Iya, seperti kenyataan. Akhirnya Nabi Muhammad pun pergi ke Gua Hiro Untuk apa Kak Ros? untuk beribadah dan berenung. Pada saat malam 17 Ramadan, tiba-tiba malaikat Jibril pun datang menemui Nabi Muhammad di Gua Hiro dengan membawa wahyu. "Iqra," kata malaikat Jibril. Aku tidak bisa membacanya," kata Nabi Muhammad sambil ketakutan. Namun malaikat Jibril terus menyeru "Iqra" sampai 3 kali. Nabi Muhammad pun akhirnya dapat mengikuti. Malaikat Jibril pun akhirnya menghilang dan pergi ke langit. Nabi Muhammad yang masih ketakutan akhirnya pergi ke rumah dan menemui istrinya Siti Khadijah dan berkata, selimutilah aku," kata Nabi Muhammad menggigil ketakutan. Beberapa saat kemudian, setelah Nabi Muhammad agak tenang, Siti Khadijah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apakah yang membuatmu begitu ketakutan?" Nabi Muhammad pun menceritakan kejadiannya di Gua Hiro. Siti Khadijah pun menjawab, "Allah tidak akan membiarkanmu karena engkau selalu menjaga silaturahmi, selalu jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar janji, suka menolong orang lain, dan engkau selalu memuliakan tamu dan rela berkorban demi orang lain. Itulah yang membuatmu menjadi manusia yang sempurna." Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad pun mulai berdakwah,
menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Adik-adik, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, yang bacaan pertamanya adalah Iqra, artinya bacalah. Maksudnya Allah memerintahkan untuk umat Islam rajin belajar. Oh, kalau gitu saya juga suka rajin belajar loh. Saya suka baca Al-Quran, saya suka mendengarkan kisah-kisah nabi-nabi. Bagus. Nah, adik-adik, umat Islam juga harus mengimani kitab-kitab Allah loh. Siapa yang tahu kitab-kitab Allah apa saja? Saya tahu. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Iya, dan Al-Quran. Al-Quran itu yang menjadi pedoman umat Islam karena masih murni. Maksudnya murni itu apa? Maksudnya masih asli, tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan kitab-kitab yang lain itu sudah tercampur oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi hanya Al-Quran saja menjadi petunjuk pedoman umat Islam. Nah, kita patut bersyukur nih karena kita bisa membaca Al-Quran dengan utuh. Maksudnya? Iya, dulu Al-Quran itu bentuknya masih lembaran-lembaran. Pada saat Nabi Muhammad itu wafat, tidak ada yang mengajarkan Al-Quran. Namun pada saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, mulailah dikumpulkan Al-Quran hingga kepemimpinan Khalifah selanjutnya. Khalifah Abu Bakar itu siapa, Koros? Khalifah Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang terdekat. Dan beliau masuk Islam pertama kali dari golongan laki-laki. Maksud beliau mengumpulkan Al-Quran adalah agar tidak tercampur dengan hadis dan dapat dipelajari oleh umat Islam. Alhamdulillah sekarang kita bisa membaca Al-Quran secara utuh dan bisa mengambil hikmah di dalamnya. Alhamdulillah. Begitulah. Adik-adik, belajar dari usia dini ya. Banyaklah membaca, cintailah membaca. Karena dengan banyak membaca, terbukalah pintu ilmu pengetahuan. Indonesia maju dengan banyak membaca.